Aku tidak mau melakukannya lagi. Aku tidak mau. Aku malu. Malu dengan teman-teman di sekolah. Semua menjauhi, sengaja menghindar. Menganggap aku tak pantas bergaul dengan mereka. Aku dianggap berbeda. Tak sekeren mereka. Baju dan sepatu yang aku pakai tak sebagus gadis-gadis pembar Blackpink itu. Semula aku menganggapnya acuh. Tapi lama-lama Ningga, Kiki, Eza tiba-tiba menghilang dari peredaran. Mereka tak mau bersama denganku lagi. Apa arti gelar persahabatan ini? Tak berguna. Aini? Iya, Mak. Sebentar. Obat yang Mak pesan sudah Ai beli di warung. Mak sedang sakit. Sudah hampir sebulan. Aku belum sanggup membawanya ke dokter. Ya orang, biaya berobat dokter mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami membayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang kerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang menunggak atau tidak bayar terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah dilarang sakit. Itulah mengapa sudah sebulan ini aku mengalihkan pekerjaan emak, berburu karton, koran, dan botol-botol bekas koran dengan topeng. Sering aku memungut barang bekas yang dibuang sembarangan. Aku tidak habis pikir, mengapa orang-orang membuang sampah sembarangan? Tidakkah mereka tahu bahwa tindakan mereka itu akan merusak bumi yang kita tinggali ini? Sedangkan tong sampah dibiarkan kosong, tak berfungsi sebagaimana mestinya. Bapak meninggal 6 tahun yang lalu. Maklah yang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Sempat menjadi buruh cuci dengan upah sekelasnya. Tapi upah mak yang kecil tak sebanding dengan risiko yang dihadapinya. Kalau ada pakaian yang luntur atau rusak, emak harus menggantinya 2 kali lipat. Lambat laun, tenaga emak semakin berkurang. Tak kuat lagi mencuci. Kemudian, emak memilih menjadi pemulung. Dalam sehari, emak mampu mengumpulkan sampah 10 sampai 15 kilogram. Tak banyak uang yang dibawanya ke rumah. Sampah-sampah yang terkumpul dijual dengan harga Rp3.000 per kilogram. Cukuplah untuk membeli beras, lauk pauk, dan sedikit jajan itu. Hujan, terik matahari tak pernah menyurutkan semangatnya. Dengan segala keterbatasan, emak berusaha memenuhi kebutuhan sekolahku. Emak ingin sekali aku jadi guru. Jadi guru adalah cita-cita emak dulu. Ai, bagaimanapun pedihnya hidup, ingatlah, kamu masih punya Tuhan. Jangan pernah menyerah menggapai cita-cita. Begitu pesan emak. Saat ini, emak sakit keras. Malam ini yang telah menyelamatkan kami. Papa bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan sampah-sampah ini, aku masih bisa makan, sekolah, bahkan jika ada uang lebih, bisa beli pulsa internet. Lihatlah langit biru Aini. Kesanalah matamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan adalah cahaya di orang sekitarmu. Berapa ton sampah yang telah kau dan emak selamatkan? Jika tidak, sampah-sampah ini akan menguburmu.
Kalian pasti bertanya, kenapa aku bisa memiliki handphone Android ini? Iya kan? Kalian pasti curiga karena aku anak pemulung. Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Dalam rangka memperingati acara 17-an tahun lalu, Pak Lurah memintaku mengumpulkan teman-teman untuk mengikuti lomba gerak jalan. Aku ditunjuk menjadi kepala regu. Meskipun awalnya ragu, kami berlatih dengan sangat keras. Dan regu kami menang. Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah bilang gini, "Ai, kamu ya, jempol. Tunggu bonus dari Bapak ya." Nah, jelaskan asal-usul handphone ini. Handphone ini pemberian Pak Lurah sebagai bonus. Tuhan memang maha adil. Di saat dibutuhkan, di saat itu pula Tuhan memberikan jalan. Kalian masih belum percaya? Aku akan menunjukkan bagaimana aku menjadi pahlawan. Maju, jalan, kiri, kiri, hormat, gerak, balik kanan maju, jalan, kiri kanan, kiri kanan. Kalian sudah percaya? Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan waktu 10-20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini, Indonesia masih menghadapi krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya terus meningkat, tetapi kesadaran untuk mengolah sampah plastik tidak ikut meningkat. Gimana ini? Panas, langit pekat, pohon-pohon mati, air, haus, mana air, kotor dan bau. Lihat, kedua mata orang itu memerah, kulitnya mengelupas, jangan mendekat. Rambut rontok, kulit air, korongan, kerongkongan, panas. Tolong. Apakah ini firasat? Tangan kecil ini harus melakukan sesuatu. Aku pernah mengunjungi pameran kerajinan daur ulang. Di pintu masuk terdapat spanduk bertuliskan, "Jika tidak dapat mengurangi, maka gunakan kembali. Perbaiki, bangun kembali, perbarui, haluskan kembali, jual kembali, dan daur ulang." Aku masih mengingat tulisan itu. Jujur, pada saat itu aku belum tertarik mengolah sampah. Dalam pikiranku, sampah adalah suatu hal yang kotor dan menjijikan. Dan hasil daur ulangnya biasa-biasa saja, tak ada yang istimewa. Sekali waktu, aku pernah mengikuti workshop dengan ibu guru. Di sana diajarkan cara untuk mengolah barang yang tak bernilai menjadi bermanfaat. Seperti vas bunga dari koran bekas, tas dari kemasan kopi, bunga dari sedotan, dan lampu hias dari botol-botol bekas.
Lalu, kenapa aku harus dingin dan malu? Sibuk mengurus dan berimajinasi tentang perkataan-perkataan orang. Cuaca sedang cerah. Aku sedang bersemangat merealisasikan rencana-rencana. Oh iya, tanggal berapa sekarang? 17. Emak mengizinkan ruang tamu ini dijadikan sebagai galeri dan tempat latihan. Hasil daur ulang sampah akan dipajang di tempat ini dengan rapi. Tunggu. Bagaimana kalau meja ini kita geser ke kanan sedikit? Bagaimana menurut kalian? Cocok? Bilang saja kalau tidak cocok. Aku akan gesernya sedikit. Aku akan mengajak tetangga dan teman sekampung untuk mengolah sampah-sampah ini. Siapa ya? Oh, terima kasih Pak. Saya akan menerima sampah-sampah ini dengan senang hati. Jauh-jauh Bapak datang kemari. Semoga warung Bapak laris ya. Sejak saat itu, aku tidak perlu ke toko dan warung-warung untuk memungut sampah. Akhirnya, orang-orang di sekitar rumahku memiliki kesadaran untuk memilah sampah. Itu artinya kemajuan. Dengan postingan di media sosial, aktivitas daur ulang mengolah sampah akan ditonton semakin banyak oleh orang-orang. Semoga hal yang aku bagikan dapat bermanfaat dan bisa memotivasi teman-teman sebayaku. Tapi handphone ini harus dijual karena emak membutuhkan biaya untuk pergi ke dokter. Obat yang aku belikan ke warung tidak cukup untuk pengobatan emak. Emak harus segera sembuh. Aini. Kalian sudah datang? Ayo teman-teman, masuk. Pertama-tama kita akan memilah sampah ini. Botol di sebelah sini, karton di sebelah sana, koran-koran di pojok kiri. Barang-barang yang lainnya kita taruh di sini. Oke, tuh. Ini adalah contoh karyanya. Kita akan membuat vas bunga dari lintingan koran bekas. Cukup mudah membuatnya. Halo? Ya, betul, saya Aini. Ah, iya Pak. Betul Pak. Saya dan teman-teman yang mengolah sampah-sampah ini. Kapan jadwal pamerannya Pak? Baik Pak. Akan saya usahakan. Boleh Pak. Silakan mampir ke rumah untuk lihat-lihat. Baik, terima kasih Pak. Teman-teman, kita mendapatkan undangan pameran bulan depan. Yes! Karya-karya kita akan dipajang bersama dengan karya pengrajin lainnya. Tapi bagaimana kalau produk kita lebih jelek dari mereka? Mereka akan menertawakannya, menganggap tak profesional. Tidak. Harus optimis, percaya diri, dan yakin. Aini, ini kesempatan baik. Ayo lebih giat lagi, lebih bersemangat lagi. Sesuaikan dengan gambar ya. Barang yang sudah jadi kita simpan di pojok sebelah kiri. Sebentar, aku foto dulu. Gimana kalau dari sini? Aduh. Mengguntingnya jangan terlampau pendek. Seperti ini. Nanti sulit menyambungkan. Coba lihat. Pinggirnya harus terlihat rapi. Aku baru saja mengantar emak pergi ke dokter. Penyakit emak sebenarnya membutuhkan penanganan khusus.
Tapi emak bersikeras ingin pulang. Dokter tak begitu jelas menerangkan apa sebenarnya penyakit emak. Dia hanya memberikan instruksi berapa kali emak harus minum obat dalam sehari. Aku pun tak sempat bertanya lebih jauh. Tetapan emak mengisyaratkan supaya cepat membawanya pulang. Di perjalanan, emak berbicara seperti ini. Hai, kamu pahlawan emak. Mataku berkaca-kaca melihatnya. Aku pun membalas jawabannya. Ai bangga sama emak. Pahlawan sebenarnya adalah emak. Ayah, Lingga, Kiki, Eza hari ini berjanji datang ke rumah. Mereka menyumbangkan botol-botol bekas dan barang-barang bekas lainnya untuk dijadikan kerajinan. Mereka juga membantu mempublikasikan kerajinan tangan daur ulang ini. Ternyata mereka tak benar-benar meninggalkanku. Pink, Ki, Za, we are best friend forever. Tuhan, terima kasih telah membalikan hari-hari baikku.